Kali ini kita akan membahas mengenai atau kita berdiskusi mengenai self congruent theory. Dengan siapa kita berdiskusi mengenai self congruent theory ini adalah dengan Ibu Niwayan Eka Mitariani. Ya, Ibu Mita ini adalah salah satu dosen dari program studi manajemen, yang mana konsennya Bu Mita ini fokusnya adalah di bidang marketing, ya, pemasaran. Ya. Jadi Bu Mita akan menyampaikan mengenai halo, jumpa lagi pada acara TikTok. Nah, acara TikTok ini terselenggara atas kerjasama dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Maha Saraswati Denpasar yang dan bekerjasama dengan Black Box Movie. Acara TikTok kali ini kita akan membahas atau kita akan berdiskusi mengenai salah satu teori ya, yang bisa digunakan ya, dalam penelitian dalam ranah bidang ilmu manajemen, self congruent teori ini ya. Dan baik, sebelum kita berdiskusi mengenai self congruent teori ini dengan Bu Mita ya, jadi bantu kami gitu ya untuk mengembangkan channel ini dengan cara apa? Dengan cara like, comment, dan subscribe. Sehat selalu ya. Sehat. Ya. Meskipun kondisi pandemi masih tetap ya, dalam jaga kondisi sehat. tetap jaga kondisi. Ya. Baik, Bu Mita ini akan menyampaikan gitu ya. Kita diskusi ya Bu ya. Kita sharing diskusi. Gitu ya, diskusi terkait dengan self congruent teori ini. Dilihat dari namanya menarik sekali Bu ya. Menarik sekali. Seperti saya gitu ya, saya juga dosen, menarik sekali, apalagi mahasiswa nih kayaknya gitu ya, mahasiswa kita gitu ya, yang mahasiswa S1 yang mungkin lagi banyak yang menempuh ini ya, membuat penelitian atau menyusun skripsi gitu ya, artinya bisa mengadopsi atau menggunakan salah satu teori ini sebagai konsep dari penelitian mereka gitu ya. Baik Bu Mita, mungkin bisa disampaikan dulu ya. Mengenai self congruence theory ini. Ya, jadi sebenarnya self congruence theory ini sendiri yang akan kita bahas memang cukup menarik ya, karena yang akan kita bahas di sini di dalam teori ini yang dipelajari itu adalah bagaimana perilaku individu ya. Baik, jadi di sini sebenarnya self congruence theory ini tidak hanya bisa diterapkan atau dipergunakan oleh adik-adik mahasiswa dalam menulis karya ataupun tugas akhirnya di konsentrasi pemasaran saja, namun juga di konsentrasi SDM seperti itu. Nah, kalau kita bisa ceritakan ya, jadi self congruence teorinya ini sendiri, jadi pakar ataupun tokohnya yang memang sangat penting dan berperan di sini itu adalah Joseph Sergi namanya, Bu Yeni. Jadi Joseph Sergi ini memang kalau dilihat dari karya tulis yang memang dimiliki itu memang sangat concern sekali, dan memang fokusnya adalah membahas mengenai self congruity ataupun self congruence ini sendiri seperti itu. Jadi mungkin bisa ditampilkan bagaimana sejarah sebenarnya perkembangan dari self congruence theory ini sendiri. Jadi kalau dari self congruence theory ini sendiri, mungkin sebelum Joseph Sergi ini ada beberapa peneliti ya, itu mungkin bisa dilihat pada slide berikutnya ya, pada tahun 1955 dan juga pada tahun 1955 ya mulainya ya, tahun 1959. Jadi ada Gardner and Levi dan juga yang pada waktu itu meneliti mengenai produk dan merek seperti ini, berarti terkait dengan pemasaran ya, terkait dengan pemasaran, dan diteliti kembali oleh Levi pada tahun 1959 mengenai simbol-simbol yang dipergunakan di dalam melakukan penjualan seperti itu. Kemudian pada akhirnya konsep tersebut kemudian juga dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Joseph Sergi, di mana Joseph Sergi juga secara kontinu dan terus-menerus mengembangkan penelitian mengenai self congruence teori ini sendiri, sehingga pada tahun 1986 Joseph Sergi ini menerbitkan sebuah buku yang memang namanya itulah Toward Theory of Personality and Cyber
Cybernetics seperti itu. Jadi Joseph Sergi ini memang sudah menerbitkan sebuah buku ya, pada tahun 1986 terkait dengan self congruence theory yang berjudul Self Congruity Towards a Theory of Personality and Cybernetics. Ya, kemudian kalau kita cek, mahasiswa juga pasti ingin tahu tulisan-tulisan apa saja yang terkait dengan self congruence theory, bisa silahkan dilihat Google Scholar dari Joseph Sergi ini sendiri yang memang tulisannya lebih banyak membahas mengenai self congruity ataupun self congruence ini sendiri, seperti itu. Nah, seperti apa sih self congruence sendiri? Kalau kita lihat dari katanya, ya ada yang namanya congruence ya. Kalau congruence itu bisa kita artikan, kalau saya ambil istilahnya itu dari kamus Cambridge ya. Next slide please. Ya. Nah, kalau kita lihat dari kamus Cambridge-nya itu sendiri, jadi kalau yang dimaksudkan dengan congruence itu merupakan the quality of being similar or to or in agreement with something. Jadi ada keselarasan ataupun kesamaan di sini ya, kesesuaian terhadap sebuah ataupun dua sistem, ataupun bagaimana memandang sebuah nilai seperti itu. Kemudian bagaimana nanti kalau bisa ditampilkan dalam gambar, kita ataupun saya memandang sebuah objek, bagaimana kita sebagai individu, saya sebagai individu ataupun kita sebagai sebuah kelompok memandang sebuah objek. Kemudian ada kesesuaian ataupun interaksi di sana, ada kesesuaian, kemudian ada harmoni di sana, sehingga muncul yang namanya congruity-nya itu sendiri. Ya, jadi di sana bisa kita lihat pada gambar, mungkin pada slide berikutnya. Ya, bisa ya. Oke. Berikutnya. Nah, jadi sebenarnya kalau congruence theory ini selain juga di pemasaran dan juga SDM ya, juga dikembangkan dalam penelitian terutama di bidang pariwisata, Bu Eni. Jadi penelitian pariwisata seperti itu banyak yang meneliti tentang bagaimana kaitannya dengan destinasi wisata ataupun sebuah objek pariwisata seperti itu. Nah, yang dimaksudkan dengan I ataupun we itu adalah diri kita. Seperti itu. Diri kita sebagai seorang, bisa sebagai seorang pribadi, kemudian bisa sebagai seorang konsumen, ataupun bisa sebagai seorang calon konsumen, bisa juga sebagai seorang wisatawan ya, atau ya yang lain sebagainya. Kemudian yang dimaksudkan dengan objek itu merupakan sesuatu di luar diri kita, yang memang bisa kita lihat atau kita contohkan. Itu adalah objek tersebut bisa berupa orang lain, kemudian bisa berupa produk ya, bisa berupa produk ataupun merek, baik itu produk itu bisa berupa barang ataupun jasa, dan juga merek dari barang ataupun jasa tersebut. Kemudian sebuah organisasi ya, ini terkait nanti dengan SDM ya, penelitian SDM. Jadi sebuah organisasi, bagaimana juga kita sebagai individu memandang pimpinan ya, pemimpin itu seperti apa, bagaimana kita memandang supervisor seperti apa. Kemudian kalau kita sebagai wisatawan, bagaimana kita ketika berkunjung kepada di suatu daerah wisata, daerah tujuan wisata ataupun destinasi wisata, bagaimana kita memandang ataupun merasakan adanya perasaan ada harmoni ya sebenarnya di sana. Jadi kata kuncinya ini ya antara I ya, ataupun we ini dengan objeknya ada ada kecocokan di sana ya. Jadi kata kuncinya itu ya ada rasa cocok ya, kesesuaian gitu ya, seperti namanya ya, seperti itu. Jadi kemudian merasa pas, merasa cocok, ada harmoni di sana. Jadi ketika kita berhadapan dengan hal tersebut, kita merasakan sesuai dengan diri saya ya, sesuai dengan diri saya seperti itu. Kemudian bisa di next slide-nya please.
Nah, kita lihat hakikat dasar dari self congruence theory ini sendiri. Jadi, kalau self congruence theory ini sendiri basisnya memang merupakan pada konsep diri atau self concept. Jadi, bagaimana sebenarnya seorang individu ini ya memandang dirinya sendiri, karakter dirinya. Jadi, ataupun elemen-elemen dirinya. Jadi bukan hanya pada kekuatan ataupun keunggulan yang dia miliki, tapi juga pada kelemahan-kelemahan yang dia miliki, di mana dia mampu melihat, berkaca pada dirinya, bukan hanya tadi saya katakan pada keunggulan yang dimiliki, tapi kelemahannya, kemudian bagaimana dia mampu menilai kelemahannya tersebut, sebenarnya seperti itu. Kemudian bagaimana mengarahkan, jadi kalau nanti akan ada gambar yang dimunculkan bagaimana self konsepnya itu ada yang sifatnya stable dan ada yang sifatnya malleable atau yang lunak, seperti itu. Jadi yang kita akan jelaskan ini, yang pertama ini adalah elemen yang sifatnya relatif tetap atau stable elements. Jadi itu yang disebut dengan karakter pribadi yang relatif sama dalam kondisi apapun. Jadi ketika kita dihadapkan pada kondisi situasi apapun, ya sikap diri kita itu tetap sama. Itu yang disebut dengan namanya global self concept, seperti itu. Kemudian ada di konsep diri itu yang sifatnya lunak, Bu Yeni. Jadi seperti itu. Jadi tidak hanya stable saja, tapi juga ada yang sifatnya lunak, atau mungkin yang dikatakan malleable elements, ya, malleable elements, di mana konsep ataupun sifat tersebut itu merupakan bagian dari stable elements yang memang dapat diubah-ubah ataupun dikondisikan sesuai dengan kondisi ataupun aktivitas dan lingkungan sosial yang kita hadapi ataupun individu itu hadapi pada saat itu, ya seperti itu. Jadi atau mungkin bisa dikatakan juga disebut juga dengan situational self, seperti itu. Mungkin nanti bisa kita lihat gambarnya, Bu Yani. Iya. Ya, pada slide berikutnya. Nah, ini adalah konsep dirinya, gambar ya. Pada gambar oval ataupun bulatan yang besar itu, konsep diri terdiri dari global self, tadi yang sifatnya stable, ya, artinya sifatnya sama dalam kondisi apapun, kita masih artinya sikap kita tidak berubah, seperti itu. Sedangkan ada yang situational self, ya, yang atau sifatnya malleable atau lunak, yang memang akan fleksibel ataupun bisa dirubah sesuai dengan kondisi lingkungan yang dihadapi pada saat itu, seperti itu. Nah, ini diambil juga self concept ini ada dari penelitiannya Sirgi, kemudian ada Acker, ya, Acker, dan kemudian Hogg, ya, ada beberapa penelitian yang mendukung terhadap self concept ini sendiri. Kemudian dari self concept inilah yang membentuk namanya situation self congruence atau disebut dengan SSC, Bu Yani. Jadi seperti itu. Jadi di mana SSC ini sendiri menjelaskan kenapa sih kok kita bisa mudah menyesuaikan diri, kenapa sih kita bisa mudah beradaptasi seperti kondisi dengan sekarang ya, mungkin harus lebih menyesuaikan diri lagi dengan kondisi yang pandemi saat ini. Bagaimana cara kita menyesuaikan diri dengan, bukan berarti kita akhirnya benar-benar berhenti dalam melaksanakan kegiatan seperti itu. Jadi ada penyesuaian memang harus dilakukan. Kemudian akan merubah, ya, bagaimana kita merubah preferensi kita menghadapi situasi ataupun lingkungan yang berbeda. Ya, jangan mungkin berhenti ketika, gitu ya, jangan berhenti. Ketika awal-awal pandemi ini terjadi, konsumen itu kan begitu merebak pandeminya, ya. Di awal konsumen ketakutan, sehingga juga akhirnya sangat menghindarkan diri untuk berada di lingkungan yang ramai ataupun bersentuhan. Kemudian karena kenapa? Karena penyebaran itu kan sangat mudah terjadi dengan kondisi seperti itu. Jadi sehingga akhirnya banyak yang merubah preferensinya yang awalnya belanjanya offline sekarang lebih ke online seperti itu. Juga menjaga yang namanya kontak fisik, ya, seperti itu. Mengurangi untuk ketemu gitu ya. Iya, artinya kan karena kalau kita datang ke mall atau datang ke toko dengan situasi yang berdesak-desakan, kemudian kita tidak tahu bagaimana
kondisi kesehatan dari orang Iya. lain tersebut itu kan akan berisiko bagi dirinya riskan seperti sekali itu. gitu Ya, ya. akhirnya ya memang ada penyesuaian-penyesuaian yang akan dilakukan sehingga muncul juga yang namanya era ataupun tatanan hidup norma baru seperti itu. Jadi disesuaikan dengan kondisi saat ini. Meskipun kita belum pulih dari kondisi ini, tapi kegiatan-kegiatan bisa tetap dilaksanakan dengan situasi seperti ini. Ya, Online seperti gitu itu. ya. Iya. Artinya tetap harus beraktivitas lah, harus semuanya Iya. harus berjalan Iya, gitu ya. seperti Nggak itu. boleh. Nah, ini kan akan berdampak juga terhadap kegiatan organisasi, bagaimana dia caranya melakukan pemasaran terhadap produknya, ataupun juga bagaimana nanti kalau kita kaitkan dengan SDM ya bagaimana perilaku karyawan di dalam organisasinya, ataupun bagaimana kebijakan yang memang dilakukan oleh organisasi tersebut terkait dengan kondisi seperti ini. Iya. Ya, menarik sekali gitu ya. Apa yang sudah disampaikan ya oleh Bu Mita ini. Ya. Mengenai self congruent teori ini gitu ya. Iya, sebenarnya Jadi, ada beberapa hakikatnya lagi Bu, ini mungkin bisa dilihat pada slide berikutnya. Nah, ini hakikat konsepnya ini sendiri yang diambil dari penelitiannya Sirgi Bu ini. iya, ini 2011 ya. Bukan? Tahun 1991 1991 dan juga penelitiannya dari Usakli dan Baloglu itu tahun 2011. Jadi saya menyebutkan bahwa self congruity ini adalah sebuah mekanisme kognitif ya yang menentukan bagaimana apakah value itu bisa diekspresikan oleh sebuah produk. Ya, kalau dalam hal penelitian yang dilakukan ini mungkin terkait dengan tujuan wisata, namun bisa juga dikembangkan di ranah marketing seperti itu. Ya, kemudian interpretasinya bagaimana? Jadi ada kesesuaian di sini ataupun kecocokan ya, sesuai kata kuncinya, kongruensi tersebut itu ya, kesesuaian. Jadi dari faktor psikografik dan juga atribut-atribut dari destinasi wisata. Ini penelitian dari Sirgi tahun 1985 seperti itu. Jadi peneliti-peneliti ini menemukan bahwa individu-individu dengan tingkat kongruensi yang tinggi, congruity yang tinggi, atau rasa cocok ataupun kesesuaian ataupun keselarasan yang tinggi ya, antara faktor-faktor psikografis dan juga image dari destinasi wisatanya ini akan lebih tertarik untuk memilih sebuah destinasi tersebut seperti itu. Ya, sebenarnya kan kalau kita lihat juga gitu ya. Iya, keputusan berkunjung untuk ke daerah wisata tersebut, keputusan untuk memilih merek tersebut ataupun juga memilih daerah wisata, ataupun kita kaitkan dengan produk, memilih barang tersebut, memilih, dan ada rasa terkait dengan kongruensi. Kalau mereka sudah merasa cocok, selaras, pasti ada rasa keterikatan dengan merek tersebut. Biasanya kan ini bisa kita kaitkan dengan brand engagement ataupun destination engagement. Jadi ketika kita sama seperti mungkin kalau Bu ini suka makan nih keluar nih ya, kita juga lah ya. Atau mungkin suka belanja nih ya, ketika kita sudah merasa nyaman, cocok dengan satu merek dari produk ataupun produk tersebut, mungkin ada kaosnya sama nih, berbeda merek ya, tapi kalau sudah nyaman dengan merek tersebut ya, dari sisi kualitasnya, harganya, jadi itu pasti akan kecenderungan untuk menggunakan lagi ya, iya, membeli lagi ataupun merasa terikat dengan saya nggak mau deh beli pakaian merek yang lain seperti itu. Udah nyaman mungkin di dirinya dia sendiri, pas nih modelnya seperti ini, walaupun udah punya warna biru bisa beli warna merah, warna kuning dan lain sebagainya gitu ya. Seperti itu. Iya. Jadi ini sebenarnya kalau kita kaitkan dengan penelitian mahasiswa itu sendiri ya, penelitian seperti ini sering dilaksanakan ya, ini ya oleh mahasiswa. Namun kalau kita lihat mungkin beberapa variabelnya itu masih monoton ya, artinya variasinya masih itu saja ya. Padahal sebenarnya perkembangan dari ataupun yang terkait dengan
SCT ini sendiri ataupun self congruence theory ini kalau dikaitkan dengan penelitian banyak sekali variabel yang mencerminkan congruence ini. Jadi dari tadi kan ini Bu Mita udah sharing gitu ya, udah disampaikan mengenai self congruent ini ya, seperti apa, bagaimana unsur-unsur elemen-elemen dari self congruent itu gitu ya. Nah, dari adik-adik mahasiswa gitu ya yang melakukan penelitian tugas akhir bisa mungkin menggunakan salah satu teori ini ya, terkait dengan variabel-variabel yang diambil. Nah, tapi mungkin mahasiswa kita nih masih agak kebingungan gitu ya. Jadi ya dia bisa menggunakan self congruent teori, tapi nantinya aplikasinya atau penerapannya dengan variabel-variabel dia itu nanti yang seperti apa gitu kan, secara umum mungkin seperti apa variabel yang bagaimana mungkin, yang bisa digunakan oleh pada mahasiswa kita gitu ya. Iya, pada PowerPoint juga sudah saya artinya ini sebenarnya bukan saya yang menyediakan, jadi ketika saya mengikuti pelatihan yang memang diselenggarakan oleh ahli ahli terus ini namanya saya ikut pelatihannya Prof Agusti terkait dengan self congruence theory ini sendiri. Memang ada banyak ya puluhan model penelitian terkait dengan self congruence theory ini sendiri, tapi yang akan dibahas ini lebih ke manajemen pemasaran dan juga sumber daya manusianya, dan juga itu. Mungkin ini ranahnya masih untuk mahasiswa kita lah ya, yang satu gitu ya, seperti itu. Apa. Ya, mungkin bisa ditampilkan ya. Nah, ini ada terkaitnya penelitian yang model yang pertama ini terkait dengan SDM, bidang SDM organisasi. Ya. Jadi ada workplace friendship dikaitkan dengan yang namanya, mungkin sana kurang jelas ya terlihat ya. Oke. Terkait dengan yang namanya workplace defiance behavior. Ini terkait dengan di mana ini dimoderasi oleh organizational identifikasinya. Kemudian mungkin ditampilkan lagi model yang berikutnya. Nah, ini model yang kedua. Nah, kalau yang kita lihat sudah jelas sekali kalau model yang kedua ini mempelajari terkait dengan penelitian yang sering diteliti oleh mahasiswa pemasaran. Ini terkait dengan bagaimana brand gitu ya. Ini bukan keterikatan ya. Artinya rasa harmoni, kecocokan, kesesuaian mereka ya, konsumen di sini ya dikaitkan dengan materialism, kemudian self monitoring dan self esteemnya atau self konsepnya, di mana di sini ada dua self congruence ya. Yang pertama itu adalah actual self congruence dan juga ada ideal self congruence. Ini berpengaruh ataupun mempengaruhi keputusan konsumen itu di dalam memberi produk-produk luxurious atau produk-produk fashion yang mewah seperti itu. Itu terkait dengan pemasaran. Kemudian nanti adik-adik mahasiswa nih gitu ya, yang belum punya ide nantinya mau menulis apa, mungkin setelah mendengarkan sharingnya dari Bu Mita bisa mendapatkan ide, menggali lebih dalam lagi gitu ya. Kemudian kalau di bidang pariwisata juga ada tadi mungkin sudah dijelaskan bagaimana seorang konsumen ini ketika dia memiliki pengetahuan terhadap daerah wisatanya, kemudian merasa cocok, merasa pas, ini pengaruhnya terhadap keinginan untuk melakukan perjalanan ke daerah tersebut. Kunjungan lagi gitu bukan ini ke kunjungan saja dulu seperti itu. Kemudian sebenarnya kalau dari variabel-variabel ini sendiri banyak sekali yang memang bisa dikembangkan ya. Jadi bisa dikembangkan oleh para adik-adik mahasiswa ataupun dosen itu sendiri menarik sekali ya, apalagi sekarang kita di Bali, pariwisata kondisi pandemi seperti ini gitu ya, mungkin namanya bisa dilihat bukan kayaknya lagi ya, penurunan dari kunjungan pariwisata itu sudah jelas pasti menurun gitu ya. Nah, kemudian bagaimana juga dengan bisa digunakan dengan self congruent theory ini untuk melihat dari tapi kalau bisa dilakukan. Kemudian terkait itu tadi kecenderungan perubahan ataupun pergeseran dari yang awalnya
sukanya offline, sekarang online, bukan hanya produk kita belanja di mall mau beli baju, sepatu atau apapun sekarang serba online. Kemudian meskipun sebelum pandemi ini segala sesuatu yang serba online sudah booming dan memang sedang naik daun ya, tapi akhirnya dengan kondisi pandemi ini semakin lebih meningkatkan gairah untuk melakukan pembelanjaan secara online sebenarnya seperti itu. Kemudian ya terkait dengan bukan hanya pakaian, tapi juga makanan juga seperti itu, meskipun akhirnya dengan ada protokol-protokol yang dijalankan seperti itu. Protokol kesehatan tetap harus dijaga ya demi kesehatan kita bersama gitu ya, agar situasi ini cepat kembali normal, nggak new normal artinya kembali seperti dulu lagi ya. Seperti itu. Jadi dan memang kalau dilihat dari variabel-variabel dari self congruence sendiri itu ya sangat banyak yang terkait ya. Jadi saya mungkin hanya berikan saya sharing bukan sharing. Jadi beberapa memang variabel yang memang bisa diterapkan di dalam penelitian baik itu SDM ataupun juga pemasaran. Misalnya yang biasa jadi kalau di kampus kita kalau gitu ya. Di dalam penelitian SDM ini ya tadi sudah dijelaskan ada friendship prevalence, kemudian ada ideal self congruence, kemudian ada yang namanya ASC juga seperti itu, kemudian ada engagement ya. Jadi bagaimana tadi seorang karyawan ketika dia merasa sesuai dengan sudah nyaman, kemudian dengan tempatnya bekerja sudah merasa satu visi dengan ataupun nyaman dengan supervisor ataupun pimpinannya ya, itu akan membuat mereka lebih terikat lagi untuk tinggal di perusahaan tersebut ya, dan juga tetap bekerja di perusahaan tersebut, meskipun ya kalau kita ketahui di SDM ya, perusahaan kan ada yang juga bersaing untuk mendapatkan sumber daya manusia yang terbaik lah yang handal, yang baik. Dan jadi bagaimana turnover itu biar nggak tinggi juga ya, bagaimana juga dia tidak harus melakukan training yang terlalu lama, jadi menggunakan bagaimana dan tidak sering juga gitu mencari karyawan yang memang sudah handal seperti itu. Jadi kalau memang karyawan tersebut sudah ada merasa nyaman, merasa sesuai dengan atasannya, pimpinannya, kemudian tujuannya bekerja seperti itu ya, meskipun ditawarkan gaji yang lebih besar ya di perusahaan lain, itu pasti akan berpikir lagi ya, karena kan rasa itu kan ketika pindah pun juga belum tentu dia mendapatkan rasa nyaman dan sudah perlu penyesuaian juga kalau pindah gitu ya, artinya itu belum tentu perlu belum tentu juga akan lebih baik lah bisa kita bilang seperti itu. Baik, ya mungkin ya itu sebagian yang memang bisa saya sharing ya, artinya beberapa memang yang sempat saya baca dan juga atau sudah pernah Ibu Mita melakukan penelitian terkait dengan sedang dilakukan. Semoga cepat rilis nih gitu. Kalau sebelumnya memang sudah sebagian besar menggunakan teori ini, tapi yang saat ini sih masih sedang proses dilakukan ya. Semoga cepat selesai ya, dan publish nantinya luarannya. Ya baik, itu ya tadi sudah kita diskusikan, sudah di-sharing panjang lebar gitu ya, terkait dengan self congruent teori. Tidak hanya apa sih self congruent teori, tapi bagaimana aplikasinya gitu ya di dalam penelitian atau ranah penelitian dalam bidang manajemen, khususnya adalah pemasaran dan juga SDM gitu ya. Jadi bagi adik-adik mahasiswa gitu ya, yang belum paham gitu ya
teorinya ini tentang apa sih gitu ya, misalnya semoga atau mudah-mudahan jadi lebih paham, yang sudah mengerti gitu ya jadi tambah mengerti lagi gitu ya. Tapi kalau dalam penelitiannya apa sih teori yang mendasari atau yang melandasi dari penelitian ini, bilang self congruent teori, tapi jangan hanya bisa menyebutkan self congruent teori, tapi juga bisa menjelaskan nanti seperti ini penelitian saya dasarnya atau yang menggunakan self congruent teori, kemudian ini kaitan antara variabel-variabel yang diteliti kan gitu Bu Mita ya. Ya, jadi terima kasih ya Bu Mita ya atas sharingnya gitu ya, panjang lebar ya. Tentu saja bermanfaat ya ini ya bagi dosen, bagi mahasiswa gitu ya. Jangan kapok-kapok lagi nanti kalau diundang di lain-lain kesempatan ya dengan teori-teori lainnya. Ya mudah-mudahan gitu ya. juga dalam kesempatan ini memang yang saya sharingkan kepada adik-adik mahasiswa dan juga yang lainnya memang bermanfaat dan mudah-mudahan memang pasti bermanfaat ya seperti itu. Jadi mudah-mudahan sih untuk kedepannya acara seperti ini tetap jalan terus ya Bu Yeni, karena sangat baik sekali dan untuk sangat bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa. Iya tentu saja, iya benar. Jadi baik, demikian acara TikTok pada kesempatan kali ini ya. Sampai ketemu lagi nanti di acara TikTok episode selanjutnya gitu ya. Jadi kembali lagi saya sampaikan bahwa acara TikTok ini terselenggara atas kerjasama dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar ya, dengan Black Box Movie gitu ya. Seperti tadi yang Bu Mita juga bilang bahwa semoga acara ini tetap berlanjut gitu ya, karena banyak manfaatnya. Kemudian bantulah kami gitu ya untuk mengembangkan dari channel YouTube ini dengan cara apa Bu Mita? Like, komen, dan subscribe. Dadah.